Vistara Flora Fauna Relief. Sebelum memulai acara hari ini, saya akan membacakan tata tertib peserta sharing knowledge hari ini adalah sebagai berikut. Tautan daftar hadir dan umpan balik akan dibagikan di kolom chat 1 jam sebelum acara berakhir. Mohon para peserta tidak membagikan tautan tersebut kepada siapapun. Kegiatan sharing knowledge ini terbagi menjadi 2 sesi, yaitu paparan narasumber dari peneliti LIPI, Dr. Cahyo Rahmadi, dan Dr. Destario Metusala MSc, serta penyampaian presentasi oleh kreator audiovisual LIPI, Bapak Grafinda Putra Perdana MSN, dan Bapak Arif Hermawan SSN. Ruang obrolan, mikrofon, dan berbagi layar peserta dimatikan demi keamanan. Setelah sesi presentasi, peserta yang hendak bertanya dapat menuliskan pertanyaan melalui kolom Q&A. Setelah sesi presentasi berakhir, moderator akan membuka sesi tanya jawab dan membacakan pertanyaan terpilih. Sertifikat elektronik akan dikirim via surel maksimal 7 hari setelah acara hanya kepada peserta yang mengisi umpan balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Matahari terbit pagi menjelang, tak lupa kusambut dengan bernyanyi. Kami ucapkan selamat datang, terima kasih telah bergabung di webinar ini. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan berkah serta rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan acara sharing knowledge di balik produksi Borobudur Lalita Vistara Flora Fauna Relief. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Semoga Tuhan menjadikan acara ini bermanfaat untuk kita semua, serta acara ini dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Bapak Ibu para peserta sharing knowledge, izinkan saya, Meta Safitri, selaku MC webinar kali ini untuk membacakan susunan acara hari ini. 1. Sambutan Kepala LIPI Press yang akan diwakilkan oleh Ibu Penny Silvania Putri MSN selaku PLT Kepala Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Teknologi LIPI. Sesi pemaparan materi oleh narasumber kita, Bapak Dr. Cahyo Rahmadi, peneliti bidang zoologi, Bapak Dr. Destario Metusala MSc, peneliti bidang botani, Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya, serta penyampaian presentasi oleh kreator audiovisual LIPI, Bapak Grafinda Putra Perdana, dan Bapak Arif Hermawan. Lalu sesi diskusi dan tanya jawab, serta penutup. Kita akan lanjutkan ke acara yang pertama, yaitu sambutan Kepala LIPI Press yang akan diwakilkan oleh Ibu Penny Silvania Putri MSN, selaku PLT Kepala Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Teknologi LIPI Press. Kepada Ibu Putri, Ibu Penny Silvania Putri, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Meta Safitri. Yang saya hormati para narasumber yang sudah hadir, peneliti LIPI Mas Cahyo Rahmadi, Mas Destario Metusala, kreator audiovisual LIPI Mas Arif Hermawan dan Mas Grafinda Putra Perdana, serta para peserta webinar knowledge sharing Borobudur Lalita Vistara Flora Fauna Relief dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Pagi ini LIPI Press mengadakan knowledge sharing Borobudur Lalita Vistara Flora Fauna Relief, di mana film dokumenter ini sudah diproduksi oleh teman-teman kreator di LIPI Press tahun 2019 yang lalu. LIPI Press sendiri ini adalah salah satu satuan kerja di bidang penerbitan di LIPI yang melakukan tugas untuk melakukan perencanaan hingga penyebarluasan informasi ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Nah, salah satunya adalah melalui kegiatan akuisisi pengetahuan lokal. Jadi akuisisi ini bisa berupa bentuk buku maupun audiovisual. Harapannya adalah melalui kegiatan ini, buku ataupun audiovisual yang dibuat oleh submission itu bisa terakses oleh publik melalui platform-platform yang disediakan oleh LIPI, sehingga literasi ilmu pengetahuan masyarakat pun akan semakin tinggi.
Jadi apabila mungkin para peserta webinar yang memiliki buku atau audiovisual bertema ilmu pengetahuan lokal, jadi bisa mengirimkan atau mengikuti program akuisisi pengetahuan lokal ini. Dan semoga knowledge sharing pagi ini dapat bermanfaat bagi para peserta yang mengikuti webinar pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ibu Penny Silvania Putri MSM, selaku PLT Kepala Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Teknologi LIPI Press. Baik, para hadirin peserta webinar hari ini, kita akan lanjut ke sesi pertama, sesi paparan dari narasumber kita, Bapak Dr. Destario Metusala, MSc. Beliau adalah peneliti bidang botani dari Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya LIPI. Kepada para peserta webinar, dapat mengisi pertanyaan nanti di kolom Q&A ya. Terima kasih. Saya persilakan untuk Bapak Destario memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat jelas? Terlihat. Oh ya, oke siap. Mohon maaf, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan di sini saya mewakili dari tim IPSAP Kebun Raya Purwodadi untuk memaparkan penelitian kami berjudul Studi Relief Tumbuhan pada Kisah Lalita Vistara di Candi Borobudur. Untuk pemaparan kami kali ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, dan juga yang kedua, bagian kedua adalah relief tumbuhan sebagai sumber informasi dalam merekonstruksi diversitas tumbuhan pada masa Jawa kuno, dan yang bagian ketiga adalah relief tumbuhan di Candi Borobudur dan perspektif masyarakat Jawa kuno terhadap keragaman tumbuhan di sekitarnya. Bagian pertama mengenai pendahuluan. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan sebuah naskah kuno dari Lontar, di mana naskah ini tertulis sebuah aksara Sanskerta. Apakah kira-kira audiens bisa membaca dan mengetahui pesan di dalam teks tersebut? Apabila jawabannya tidak, maka dalam konteks ini kita bisa dikelompokkan sebagai kategori kelompok dari buta huruf. Karena kan kita tidak bisa mengetahui makna dari aksara tersebut. Oleh karena itu, hal ini terkait erat dengan fungsi dari relief di Candi Borobudur. Karena relief itu sendiri memiliki makna adalah seni pahat pada medium padat untuk membentuk gambaran timbul. Karena relief itu berasal dari kata relevo yang berarti memunculkan. Lalu kenapa relief? Kenapa relief digunakan oleh nenek moyang kita pada saat itu untuk menggambarkan isi dari kisah-kisah penting di dalam agama Buddha? Karena relief berfungsi sebagai transformasi informasi dari bentuk teks ke dalam bentuk gambaran visual. Saya contohkan seperti ini. Tadi kita saat melihat teks dalam tulisan dalam teks
aksara Sanskerta, kita akan kesulitan memahami maknanya. Tetapi apabila informasi dari bentuk teks tersebut ditransformasikan ke dalam sebuah gambaran visual, maka akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. Karena fungsi relief tadi adalah memvisualisasikan pesan teks melalui gambaran bahasa tubuh yang bahasa tubuh ini bisa dipahami lebih universal. Misalkan dalam menerjemahkan makna berharta, berkecukupan, bangsawan, kelaparan, menerjemahkan teks dari kata sedih, welas asih, harum, alam yang indah itu akan lebih mudah ditangkap dan dipahami oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, relief tadi akan memudahkan penyampaian pesan dan juga kesan kepada audiens yang lebih luas pada berbagai khalayak, karena pada saat itu kaum yang terpelajar yang bisa memahami aksara-aksara dari Sanskerta itu masih sangat terbatas sekali. Oleh karena itu kami menduga kuat bahwa relief Borobudur ini ditujukan untuk kalangan yang lebih luas, baik itu kalangan masyarakat bawah yang yang masih buta huruf, yang banyak masih belum memahami aksara Sanskerta, maupun juga kaum-kaum bangsawan dari berbagai kalangan. Dan juga relief ini terbukti bisa bertahan hingga ribuan tahun. Oleh karena itu pesan-pesan makna ini tidak hanya untuk satu generasi saja, tetapi juga ditujukan untuk berbagai lintas generasi hingga ratusan tahun kemudian. Selanjutnya di dalam Borobudur itu terdiri dari berbagai tingkatan. Di dalam tingkatan-tingkatannya terdapat relief-relief cerita, di mana totalnya ada 1.460 panel yang terbagi menjadi 5 kisah utama. Dan di sini kami memilih kisah Lalita Vistara karena menjadi realistis bagi kami untuk memulai proyek ini dengan kisah yang terdiri dari panel dengan jumlah yang paling kecil, yaitu 120 panel. Oleh karena itu, kami memilih kisah Lalita Vistara sebagai pilot project pertama untuk mengkaji secara komprehensif. Kisah Lalita Vistara ini sendiri berasal dari salah satu kitab utama di agama Buddha tradisi Mahayana, yang kitab teks Sanskertanya itu sendiri sudah ada sejak abad ketiga Masehi di India. Oleh karena itu, untuk mengkonfirmasi kisah relief Lalita Vistara yang ada di Candi Borobudur, kami perlu mengkonfirmasikan dengan teks Lalita Vistara yang dari India untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian visualisasinya. Oleh karena itu kami membandingkan antara relief, kisah visualisasi di relief dengan teks yang ada di kitab Lalita Vistara dari India. Ini kami melihat di chapter 3 di dalam kitab Lalita Vistara yang judulnya adalah The Purity of the Family. Di kitab itu sendiri di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya tertulis bahwa Bodhisattva Swaketu itu duduk di suatu singgasana singa yang dinamakan sebagai Sublim Dharma. Disebut sebagai Dharma Agung. Kemudian disebutkan juga di dalam teks tersebut terdapat miliaran dewa-dewa dan juga makhluk kayangan yang menunjukkan pelayanan, bernyanyi, menari, kemudian memainkan ribuan alat-alat instrumen musik. Di sini kita bisa lihat di dalam visualisasinya, di dalam relief terdapat gambaran suatu singgasana dengan wujud ada singa kecil di sebelah kanan dan kirinya. Kemudian kita bisa melihat juga ada banyak berdesak-desakan dewa-dewa makhluk kayangan yang sedang memainkan banyak jenis alat musik. Ini sesuai sekali dengan teks di dalam kisah Lalita Vistara itu sendiri. Kemudian ada teks juga di dalam kitab Lalita Vistara menyebutkan ribuan Brahmana atau pertapa itu membungkukkan badan di belakang dari singgasana. Di sini kita bisa lihat ada sosok dari Brahmana dengan ikonografinya diwujudkan dengan sosok manusia dengan jenggot panjang, kemudian tanpa ada ornamen-ornamen kelat bahu, tanpa ada ornamen hiasan upavita, sangat sederhana. Ini adalah bentuk-bentuk dari wujud dari Brahmana. Dan juga digambarkan dengan berkesesuaian, sedang membungkukkan badan.
Kemudian pada chapter lainnya di dalam kitab Lalita Vistara yang chapter kelima, Setting Out, itu tertulis bahwa terdapat ratusan ribu dari bidadari itu memuja Sang Bodhisattva, kemudian ribuan juta dari dewa-dewa mengangkat istana dari Sang Bodhisattva menggunakan tangannya. Dan ini pun teks dari Lalita Vistara digambarkan secara berkesesuaian dan akurat di dalam reliefnya. Digambarkan di mana dewa tersebut, para bidadari dan dewa-dewa mengangkat istana Sang Bodhisattva menggunakan tangannya. Dari situ kita bisa melihat bahwa memang relief Candi Borobudur ini sangat berkesesuaian dengan kitab referensinya. Dalam konteks studi ini adalah kitab Lalita Vistara, karena kami menggunakan objek dari relief kisah Lalita Vistara. Kemudian untuk membaca dari relief Candi Borobudur, kita menggunakan cara yaitu pradaksina, yaitu masuk melalui lorong timur, kemudian berputar searah jarum jam. Sedangkan untuk menerjemahkan dalam satu buah panel relief, kita bisa membacanya bergerak dari kanan ke kiri, ataupun bisa bergerak dari kiri ke kanan. Ini yang saya contohkan dari kanan ke kiri ya. Di mana Sang Bodhisattva itu dalam satu panel itu digambarkan secara bergerak dari kanan ke kiri. Dan ini juga digambarkan dengan akurat, di mana di teks Lalita Vistara itu disebutkan bahwa Sang Bodhisattva ini memanah dan anak panahnya itu menembus hingga 7 batang pohon palem. Dan digambarkan di dalam relief ini sebuah pohon dari kelompok palem-paleman dan juga berjumlah 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oleh karena itu kita bisa simpulkan bahwa kitab Lalita Vistara dapat dijadikan rujukan referensi untuk nanti membandingkan relief-relief di kisah Lalita Vistara pada Candi Borobudur. Masuk pada bagian kedua, yaitu relief tumbuhan sebagai sumber informasi untuk merekonstruksi diversitas tumbuhan pada zaman Jawa kuno. Yang pertama kita lakukan adalah mengkategorikan nilai penting atau fungsi-fungsi dari figur tumbuhan pada relief. Oleh karena itu, kita menggunakan kitab Lalita Vistara sebagai panduannya. Kitab yang kita gunakan yaitu kitab Arya Lalita Vistara Nama Mahayana Sutra, edisi terjemahan bahasa Inggris oleh Dharma Cakra Translation Committee. Di sini setelah kita bandingkan menggunakan kitab Lalita Vistara, kita membagi figur tumbuhan tadi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama figur tumbuhan pada relief sebagai subjek atau objek penting di dalam substansi cerita, sebagai contoh pohon bodi, pohon asoka, pohon jambu air, pohon palem, gajah maupun singa. Walaupun ini tidak semua pohon bodi yang ada di relief itu sebagai objek penting, tetapi hanya pada panel-panel tertentu yang berkesesuaian dengan kisah cerita di kitab Lalita Vistara. Kemudian fungsi kedua yaitu figur tumbuhan sebagai komponen pembangun suasana atau pembangun latar. Misalkan di dalam kitab Lalita Vistara menceritakan mengenai hutan liar, taman yang asri, sungai yang indah. Dan di situ fungsi tumbuhan adalah sebagai komponen pembangun suasana atau pembangun latar. Kemudian tumbuhan sebagai fungsi untuk simbol, kemudian yang terakhir adalah figur tumbuhan sebagai komponen dari identitas atau karakter, di mana tumbuhan itu bisa sebagai penanda dari karakter sosok tertentu, misalkan Bodhisattva Padmapani, figur Bodhisattva Manjusri, maupun figur dari Bodhisattva Maitreya. Untuk tumbuhan sebagai subjek atau objek penting itu sifatnya lebih kaku. Dia akan konsisten penggambarannya, baik di candi di India maupun di Indonesia itu bentuknya akan konsisten dan lebih kaku. Sedangkan fungsi figur tumbuhan sebagai komponen pembangun latar, ini jenis-jenis yang digambarkan itu bisa lebih fleksibel, leluasa, dan dapat digunakan sebagai ruang dari improvisasi. Dalam penelitian kami hanya menggunakan figur-figur relief tumbuhan
dalam 2 kelompok ini saja, yaitu kelompok figur tumbuhan sebagai subjek dan objek penting, dan juga figur tumbuhan sebagai komponen pembangun suasana atau latar. Metodologi identifikasi yang kami lakukan, yang pertama adalah perekaman relief, kemudian mengidentifikasi kelompok dari tumbuh-tumbuhan tersebut berdasarkan dari ciri morfologinya. Ciri morfologi yang kami gunakan untuk identifikasi meliputi bentuk helaian daun, termasuk dari pangkal daun, ujung daun, duduk daun, karakter percabangan, batang, kemudian bentuk bunga, posisi buah, dan bentuk buah. Dari ciri morfologi tersebut dapat dibuat sebuah kelompok-kelompok morfologi yang kemudian dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa pendekatan, yaitu perbandingan dengan gambar wujud asli tumbuhan tersebut, kemudian dikonfirmasi dengan biogeografi distribusi alami dari spesies, dikonfirmasi lagi dengan referensi dan konteks dari agama Buddha serta prasasti Jawa kuno. Setelah dikonfirmasi dan dibandingkan dengan 3 pendekatan ini, maka kita dapat mengerucutkan pada nama genus atau spesies yang paling memungkinkan. Di sini kita perlihatkan proses dari perekaman gambar relief, di mana gambar relief tadi harus diperlihatkan, harus direkam dengan detail dan dari berbagai sisi untuk memperlihatkan dimensi dari bentuk figur tumbuhan tersebut. Saya contohkan seperti di panel 78 ini. Di sini kami melihat ada figur dari tumbuhan dan juga ada bentuk dari sesajian di foto dari panel 78, dan foto panel 78 yang diambil pada zaman Belanda ini ternyata tidak dapat diidentifikasi lebih detail karena resolusinya kecil dan tidak akurat untuk melihat sosok-sosok yang figur-figur komponen yang berukuran kecil. Oleh karena itu kami perlu datang lagi ke Candi Borobudur untuk melakukan perekaman ulang. Ini yang kami lakukan, hasil yang telah kami lakukan, kita bisa zoom ataupun foto dari jarak dekat, sehingga dari jarak yang sangat dekat kita bisa melihat adanya sosok figur tumbuhan di sini. Nah, di sini bisa kita identifikasi sebagai bentuk dari daun sirih. Oleh karena itu, kita bisa ketahui bahwa pada era zaman Jawa kuno, daun sirih ini termasuk sebagai bagian dari komponen sesajian terkait dengan kegiatan keagamaan. Nah, kemudian ciri-ciri morfologi apa saja yang kita gunakan, yaitu antara lain letak posisi daun, kemudian ujung daunnya, kemudian dari pangkal daun, maupun bentuk dari helaian daun itu sendiri. Yang kita lakukan dari satu gambar panel, saya contohkan panel 77, Lalita Vistara nomor 77. Di sini setiap dari figur tumbuhan kita tandai. Setelah kita tandai, lalu kita beri label, misalkan karena ini panel 77, lalu kita beri label 771, 772, 773, hingga seluruhnya, hingga selesai. Yaitu di sini ada 20 figur tumbuhan. Setelah kita urutkan dari label dari setiap figur tumbuhan tersebut, lalu kita akan melihat ciri morfologi dari masing-masing figur tumbuhan. Dan ini kita lakukan untuk 120 panel relief kisah Lalita Vistara. Setelah kita ketahui dari ciri morfologi tersebut, kemudian kita ilustrasikan. Setelah diilustrasikan baru kita kelompokkan. Kita kelompokkan berdasarkan kemiripan dari morfologi. Hal ini untuk mengetahui variasi dari penggambaran sosok figur tumbuhan. Kita melihat bahwa ada figur tumbuhan dengan daun berbentuk lanceolate dan buahnya menggantung muncul dari secara terminal, dan di sini kita kelompokkan menjadi satu kelompok. Kemudian ada daun lanceolate dengan buah berduri, itu kita jadikan satu kelompok juga. Kemudian ada daun yang tepian daunnya itu berlobus dengan buah berbentuk bulat, lalu kita jadikan satu kelompok juga. Dari sini baru kita identifikasi menjadi spesies 1, spesies 2, dan spesies 3.
Misal ya itu hanya sebagai ilustrasi bagaimana kami mengidentifikasi spesies-spesies yang ada di relief Larita Vistara. Di sini kita contohkan ada beberapa spesies yang berhasil kami identifikasi, antara lain adalah pulai, Austonia scularis, kemudian ada lotus atau Nelum bonusevera, di mana relief tersebut digambarkan dengan sangat-sangat detail dan sesuai, berkesesuaian. Di sini bahkan ada pada saat kami meneliti, kami kebingungan dengan bentuk daun ini. Karena biasanya daun lotus itu kan berbentuk bulat. Lalu kenapa ada daun lotus yang berbentuk segi empat? Setelah kita cek di kolam lotus yang ada di kebun raya Purwodadi, ternyata pada saat akan merekah, daun lotus itu sempat ada yang berbentuk segi empat juga karena bagian tepi-tepiannya menggulung. Itu mengindikasikan bahwa si pemahat itu melihat secara langsung objek dari tumbuhan yang akan digambarkan karena sebegitu detailnya dan sebegitu sesuainya dengan objek aslinya. Kemudian ini adalah pohon bodi, Ficus religiosa, kemudian ada tebu, Saccharum officinarum, kemudian ada talas raksasa, Alocasia macoriza, lontar, Borassus flabellifer, kemudian ada pohon nangka, pohon sukun, dan di sini sukun juga digambarkan beberapa variasi, kemudian ada tanjung, kemudian ada pohon durian, dan juga ada pohon pinang, di mana pohon pinang ini digambarkan dengan sangat detail dan berkesesuaian, termasuk seludang bunganya digambarkan dengan sangat akurat, seperti aslinya. Kemudian ada pohon asam, di mana pohon asam ini digambarkan dengan detail juga, termasuk helaian-helaian daunnya yang kecil-kecil, kemudian ada buahnya, ini digambarkan dengan akurat dan berkesesuaian. Ada pohon mangga, pohon pisang juga. Dan di sini dari 120 panel relief, tidak semuanya bisa kita identifikasi hingga level spesies. Beberapa kendala diantaranya adalah adanya figur-figur relief yang terkikis dengan tingkat berat, kemudian minim karakter pendukung, seperti bentuk daun yang sangat umum dan tanpa ada bentuk organ lainnya. Dan juga misalkan kita memperoleh sebuah figur tumbuhan dengan karakter yang cukup jelas, itu pun tidak serta-merta langsung bisa diidentifikasi dengan spesies yang paling mendekati. Itu pun masih kadang kita ada beberapa figur yang masih kesulitan untuk kita identifikasi walaupun karakternya cukup jelas. Dari hasil penelitian tersebut kita bisa mengidentifikasi kurang lebih ada 63 spesies tumbuhan dan bisa dilihat di layar dari presentasi ini. Dan dari 63 spesies tersebut terbagi menjadi beberapa famili, dan yang terbanyak adalah famili Fabaceae dari kelompok polong-polongan, kemudian disusul oleh kelompok famili dari Moraceae. Terdapat 21 figur tumbuhan yang tidak dapat kita identifikasi hingga level spesies. Dan di sini adalah spesies-spesies tumbuhan yang kita bisa identifikasi dari Kitab Larita Vistara. Di Kitab Larita Vistara ada 54 spesies yang berhasil kita identifikasi. Lalu kemudian kita bandingkan bagaimana spesies yang ada di relief dengan yang ada di Kitab Larita Vistara. Ternyata di relief Candi Borobudur dari sisi jumlah famili, dari jumlah genus maupun jumlah spesiesnya itu lebih banyak dibandingkan spesies yang ada di tumbuhan yang ada di Kitab Larita Vistara sebagai panduannya. Dari situ kita bisa melihat ada 14 spesies yang muncul di kedua sumber, baik itu muncul di relief maupun muncul di Kitab Larita Vistara, ada 14 spesies. Dari 14 spesies tersebut, 2 spesies itu asli Indonesia dan 3 spesies asli dari India, yaitu bodi, lotus, dan asoka. Sedangkan 2 spesies asli Indonesia itu ada cendana dan tebu. Sedangkan 9 spesies lainnya itu tumbuh secara alami ada di kedua tempat, ataupun dapat tumbuh alami maupun ternaturalisasi di kedua tempat. Lalu menjadi sebuah pertanyaan, kenapa ada 2 spesies asli Indonesia yang muncul di Kitab Sutra Larita Vistara yang sudah ada sejak abad ketiga,
Dan ada 3 spesies asli India yang muncul di relief Borobudur pada abad ke-8 dan 9. Oleh karena itu kita ada indikasi bahwa terdapat dugaan pertukaran spesies tumbuhan yang dilakukan sejak zaman dahulu, terutama melalui perdagangan lintas regional maupun melalui aktivitas terkait keagamaan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana setting lingkungan tumbuhan pada relief Borobudur? Kita bisa melihat dari karakter jumlah spesies yang ada, di mana pada Sutra Lalita Vistara tadi totalnya ada 54 teridentifikasi dengan 26 yang tidak teridentifikasi, jumlah totalnya 80. Sedangkan pada relief Lalita Vistara yang ada di Candi Borobudur itu 63 spesies teridentifikasi ditambah 21 yang tidak teridentifikasi, total ada 84 figur tumbuhan. Dan yang overlap di kedua sumber ini itu ada 14 spesies dan ada 49 yang itu hanya muncul di relief dari Borobudur. Selain dari 14 relief tumbuhan yang overlap antara sutra dengan relief, masih terdapat banyak tumbuhan lainnya yang merupakan tumbuhan asli Indonesia sebagai komponen latar atau komponen pembangun suasana. Dari sejumlah spesies yang kita temukan, kita bisa melihat ada kecenderungan bahwa tipikal tumbuhan yang yang muncul pada relief Lalita Vistara di Candi Borobudur merupakan tipikal tumbuhan tropis dataran rendah. Dan setting lingkungan floranya merupakan tumbuhan tropis dataran rendah di Indonesia, khususnya di Sumatera dan Jawa, dengan sedikit kombinasi keragaman tumbuhan dari India dan mancanegara sebagai spesies tumbuhan introduksi. Oleh karena itu, kita menduga adanya indikasi pertukaran spesies tumbuhan sejak zaman kuno, bahkan mungkin jauh sebelumnya. Nah, masuk pada bagian 3, bagian yang terakhir, bagaimana hubungan antara relief tumbuhan di Candi Borobudur dengan perspektif masyarakat Jawa kuno terhadap keragaman tumbuhan di sekitarnya. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa relief yang menunjukkan suasana sebuah lingkungan alam, di mana di dalam teks Lalita Vistara, di dalam teks Sutra Lalita Vistara yang dari India, hanya disebutkan kalimat-kalimat umum. Misalkan yang di panel yang bagian atas, di kitab Lalita Vistara hanya disebutkan gua di tepian sungai Nairanjana. Kemudian yang di relief yang bagian bawah itu disebutkan di dalam kitab hanya disebutkan tepian sungai Gangga seberang Faisali, airnya sedang meluap hingga permukaannya setara dengan daratan. Tidak disebutkan detail-detail dari jenis tumbuhan yang ada di tepian sungai Gangga. Itu di kitabnya tidak disebutkan secara detail jenis-jenis tanamannya apa dan lain-lain. Tetapi kenapa di dalam relief Candi Borobudur bisa muncul beragam jenis tumbuhan? Padahal tumbuhan sebagai latar itu tidak terlalu berpengaruh terhadap cerita pokok dari dalam kisah Lalita Vistara. Sehingga fungsi tumbuhannya hanya sebagai komponen pembangun latar dan itu sifatnya fleksibel. Sifatnya sangat luas. Apabila sifatnya fleksibel dan tidak berdampak terhadap pesan utama cerita, lalu kenapa harus dibuat beragam? Oleh masyarakat Jawa, kenapa jenisnya dibuat sangat beragam? Padahal kita bisa ketahui di relief di Angkor Wat yang ada di luar negeri sana, di Asia Tenggara, itu banyak relief-relief tumbuhan yang dibuat secara monoton, karena ini lebih efisien. Dan dibuat monoton pun tidak melanggar aturan karena tidak berpengaruh terhadap pesan utama dari kisah yang ingin disampaikan. Lalu kenapa nenek moyang kita membuat tumbuhan tersebut dengan sangat beragam? Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana diversitas itu sangat beragam bentuknya dan ini menjadi kunci penting bagi nenek moyang kita. Di sini bentuk relief tumbuhan dibuat tidak monoton, melainkan sangat beragam. Keragaman tumbuhan di relief tidak dibuat sembarangan atau acak, melainkan morfologi tumbuhan digambarkan dengan detail, tepat, dan secara berkesesuaian antara bagian-bagian tumbuhan. Daun, percabangan, bunga, dan buah itu dibuat dengan berkesesuaian, tidak secara acak. Misalkan daun durian dipasangkan dengan buah sukun, tidak seperti itu, tetapi daun, buah, bunganya itu saling berkesesuaian untuk satu spesiesnya. Kemudian tipe lingkungan yang berbeda
itu dibuat dengan keragaman tumbuhan yang berbeda pula. Misalkan keragaman tumbuhan yang di kebun istana akan berbeda dengan di kebun rakyat. Begitu pula keragaman tumbuhan yang ada di hutan itu berbeda dengan keragaman tumbuhan yang ada di kebun rakyat. Itu berarti masyarakat Jawa kuno pada saat itu sudah paham mengenai dasar-dasar ekologi komunitas tumbuhan dan juga paham mengenai morfologi dasar tumbuhan. Bentuk monoton sebenarnya lebih mudah dibuat, dipahatkan, lebih efisien dibandingkan menggambarkan beragam jenis tumbuhan. Toh juga tidak mempengaruhi dari cerita pokok. Lalu kenapa relief di dalam Candi Borobudur khususnya Kisah Lalita Vistara itu dibuat beragam, sangat beragam? Itu karena nenek moyang kita menganggap diversitas tumbuhan atau kekayaan jenis tumbuhan itu sangat penting artinya bagi mereka. Sehingga saking pentingnya itu sampai perlu diekspresikan dengan baik, bahkan pada media yang bernilai suci seperti Monumen Borobudur. Monumen yang menjadi pusat perhatian kaum Buddhis di berbagai penjuru dunia. Dan di sini sebuah pesan terakhir dari kami, 1200 hingga 1300 tahun yang lalu, nenek moyang kita telah sadar dan memahami dengan baik keanekaragaman hayati yang ada di sekitarnya. Keanekaragaman hayati sangat penting artinya bagi nenek moyang kita, dan mereka sangat bangga dengannya. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Destario Metusala MSc yang telah memaparkan materinya. Untuk para hadirin peserta webinar hari ini, saya menginformasikan untuk Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan di kolom Q&A dengan format nama, afiliasi, dan pertanyaan ditujukan untuk siapa. Nanti di akhir sesi tanya jawab, pada sesi tanya jawab saya akan bacakan pertanyaan terpilih. Baik, untuk sesi selanjutnya, sesi paparan dari narasumber kedua kita, Bapak Dr. Cahyo Rahmadi, peneliti bidang zoologi LIPI. Kepada Bapak Cahyo Rahmadi, saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Meita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta sharing knowledge kali ini. Selamat pagi Mbak Penny. Pada kesempatan kali ini saya mewakili teman-teman di bidang zoologi, Pusat Penelitian Biologi yang secara maraton dari 2018 sama dengan timnya Mas Destario 2018-2019 kita mendiskusikan relief-relief yang ada di Borobudur, dan ini juga menjadi satu hal yang saya pribadi karena secara umum dalam konteks relief dan kemudian cerita di belakangnya tidak seperti Mas Destario yang tadi sampaikan. Jadi saya hanya akan menyampaikan apa yang kita temukan dan apa yang kita bisa identifikasi dari relief yang ada di Lalita Vistara. Jadi pada kesempatan ini ada beberapa hal yang mungkin tadi sudah banyak disampaikan Mas Destario, bagaimana cultural heritage yang tertuang di Borobudur itu bisa menjadi satu kebanggaan, tidak hanya dalam konteks ukuran, kemudian mahakarya yang luar biasa, tapi ternyata dalam film tadi juga disampaikan dari Pak Hari bahwa kita bisa menganggap bahwa Borobudur ini adalah ya perpustakaan. Dan itu saya sangat setuju ketika awal-awal di 2018 saya mulai terlibat dengan teman-teman di zoologi dari berbagai bidang dan juga melibatkan teman-teman dari arkeologi, kemudian dari juga desain visual dari TP Pak Pindi. Saya belajar banyak untuk mengenal cerita yang ada di relief. Nah, ini yang mungkin menjadi tantangan baru kita sebenarnya, yang selama ini mungkin kita hanya memahami relief dalam konteks cerita, kemudian dalam konteks agama Buddha, tapi ternyata dalam perspektif keanekaragaman hayati, khususnya kita sebagai negara yang kaya dengan keanekaragaman hayati, ternyata semua dituangkan dengan sangat baik di relief Candi Borobudur. Tadi Mas Destario sudah menyampaikan. Nah, inilah yang menjadikan salah satunya juga kita melengkapi apa yang sudah dilakukan teman-teman di
Kebun Raya Purwodadi waktu itu untuk mencoba selain flora, kita juga ingin mengkaji dari aspek faunanya. Nah, ini nanti akan kita lihat lagi kombinasi keduanya. Bagaimana satu spesies yang ada di fauna berinteraksi atau hidup dengan spesies-spesies flora yang ditemukan di Lalita Vistara. Nah, ini sementara kita hanya akan menyampaikan apa yang kita peroleh dan catatan-catatan apa yang kita dapatkan dari Lalita Vistara dan diskusi-diskusi yang juga sudah kita lakukan, tidak hanya Lalita Vistara, juga tahun 2019 kemarin kita diskusi tentang Karma Wibangga dan lain-lain. Nah, ini juga semakin memperkaya dari konteks Borobudur yang memiliki panel sebanyak 1.460, ternyata ada banyak hal yang bisa kita gali dan ini menjadikan tantangan buat kita, tidak hanya dalam konteks budaya, tapi juga dalam konteks kita sebagai negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati tinggi, bisa melihat Borobudur itu sebagai kalau konteks perpustakaan adalah kumpulan-kumpulan buku dan literatur, tapi kalau dalam perspektif catatan occurrence atau spesies di setiap spesies di mana ditemukan dan lain-lain, ini juga menurut saya Borobudur inilah yang menjadi catatan katalog spesies Jawa yang terlengkap saat ini. Mungkin juga flora sama seperti yang tadi disampaikan Mas Destario. Jadi ini katalog pertama yang tercatat secara real di dalam bentuk relief yang ada di Borobudur. Nah, motif-motif flora dan fauna ini juga dalam konteks hubungan antar masyarakat, kemudian pemanfaatannya juga menarik. Tadi juga Mas Destario juga menjadikan tidak hanya dalam konteks botani, tapi juga bagaimana masyarakat Jawa kuno pada saat itu memahami dan melihat flora fauna yang ada di sekitarnya, di lingkungan sekitarnya itu bisa dituangkan secara menarik di dalam relief. Nah, kajian ini kita berharap juga dalam konteks catatan atau gambar-gambar yang ada di relief dari beberapa spesies fauna menjadi informasi yang penting dan menarik, terutama dalam konteks untuk melengkapi cerita panel serta menambah nilai Borobudur sebagai wisata sejarah dan juga wisata edukasi. Dalam konteks keanekaragaman hayati, kita mungkin ada pengaruh utamaan atau mainstreaming biodiversity dalam melalui wahana ini cultural heritage yang kita miliki dalam bentuk Candi Borobudur yang merupakan mahakarya yang candi terbesar di dunia yang kita miliki. Nah, ini mungkin ke depan perlu kita pikirkan bagaimana kita bisa mengkombinasikan Borobudur sebagai cultural heritage, tapi dalam waktu yang bersamaan kita juga bisa menjadikan Borobudur sebagai media untuk mengenalkan keanekaragaman hayati kita, baik itu flora maupun fauna, yang bisa memberikan pemahaman dalam konteks tadi kalau di film disampaikan oleh Pak Ari Setiawan bahwa bagaimana masyarakat Jawa kuno itu dulu bisa menghargai atau melihat flora fauna itu sebagai bagian dari satu kesatuan kehidupan yang satu sama lain berinteraksi, yang notabene ini juga menjadi satu hal catatan tersendiri bagi kita. Bahkan kalau di Karma Wibangga sendiri ada beberapa cerita juga bagaimana larangan untuk menangkap ikan itu sudah tertuang di relief di Karma Wibangga. Ini satu pendekatan bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya hayati dalam konteks ini tidak sembarangan. Nah, ini mungkinlah yang perlu kita kaji juga, pendekatan-pendekatan bagaimana masyarakat waktu itu memanfaatkan keanekaragaman hayati, khususnya fauna yang ada di sekitarnya. Nah, dalam metode tadi Mas Destario menyampaikan dengan detail, tapi tidak berbeda jauh, karena untuk kelompok fauna itu kita juga gambaran yang kita terima juga hampir sama, utuh, tapi kadang-kadang karakter berbeda dengan yang ada di flora. Kalau flora duduk daun, kemudian bentuk daun segala macam itu begitu mudah untuk diidentifikasi.
Sementara untuk kelompok fauna, dari kelompok reptil, mamalia, burung, bahkan moluska dan ikan itu kita diberikan gambaran karakter yang sangat terbatas. Yang ini juga menjadi tantangan kita, tantangan tim waktu itu, supaya tidak hanya sekedar mengidentifikasi, tapi juga ternyata kita harus juga memahami konteks cerita seperti tadi yang disampaikan Mas Rio, bagaimana kita juga bisa melihat hubungan cerita dengan fauna yang dimunculkan dalam cerita itu sendiri. Nah, ini mungkin yang menjadi kenapa proses identifikasi ini tidak cepat. Dari 2018 kita melakukan 2 kali FGD, kemudian 2019 jadi hampir 3 kali kita diskusi untuk bisa menuntaskan Lalita Vistara. Itu baru Lalita Vistara, belum Jataka. Kemudian Karma Wibangga kita kemarin sempat untuk ketika 3 hari diskusi Karma Wibangga kita juga sempat untuk mendiskusikan. Mas Rio juga hadir waktu itu. Ini yang di bawah. Nah, inilah yang menjadikan bagaimana kita memproses mengidentifikasi fauna-fauna yang ada dari bentuk, kemudian strukturnya, kemudian kita membedakan dengan pendekatan morfospesies karena ada beberapa jenis yang tadi juga sama ditemukan di flora, tidak bisa diidentifikasi karena karakter yang terbatas. Kemudian dari situ juga kita bisa melihat setting lingkungan ketika fauna itu muncul. Nah, ini juga menjadi penting, apakah di hutan, apakah hutan yang dekat dengan perairan, sama tadi juga disampaikan ada simbol-simbol yang mengindikasikan ini danau, ini sungai, atau ini perairan, ini daratan, ini hutan. Nah, ini mungkin yang menjadi satu clue yang memudahkan kita untuk menyempitkan dalam proses identifikasi. Kemudian juga breeding season. Ada beberapa relief yang menunjukkan gambar-gambar fauna yang sepasang-sepasang. Nah, ini juga menjadi menarik buat kita ketika tadi Mas Rio menyampaikan pemahat ini tidak sekedar asal memahat, kalau saya menggambar, pokoknya gambar aja. Tapi ternyata tidak seperti itu. Bahkan dalam konteks perilaku atau behavior juga mereka tahu betul, dan ini juga sangat membantu dalam proses identifikasi. Bahkan untuk waktu aktivitas fauna itu sendiri juga menjadi kunci. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan kita untuk melihat atau mengidentifikasi dari satu jenis ke jenis yang lain. Nah, kesan pertama saya ketika mendengar atau melihat relief yang dari perspektif biologi, bagi saya penggambar atau pemahat ini ya seorang taksonomis. Tadi Mas Rio menyampaikan, kenapa kalau bisa kita bikin simple, kenapa harus bikin susah? Susahnya kenapa? Ya bikin aja yang sederhana aja. Kalau daun ya udah daun aja. Bentuknya seperti apa, duduk daunnya seperti apa, tidak usah dipikirkan. Karena itu tidak melanggar pakem. Sama halnya dengan fauna. Kenapa kita kok harus gambar? Cukup gambarnya kucing aja atau harimau saja. Nggak usah yang lain-lain. Nah, ini mungkin yang menjadikan kita melihat bahwa pemahat ini ternyata taksonom yang sangat luar biasa. Kemudian ekologis. Karena apa? Meletakkan hewan atau fauna dari satu spesies dengan spesies yang lain sesuai. Burung ya diletakkan di pohon, yang di rumah. Nah, ketika di rumah ternyata ada beberapa jenis, yaitu kelompok misalnya burung dara. Kemudian ada juga misalnya buaya. Nah, ketika dalam posisi dia sedang berjemur, nah ini kan juga menjadi satu hal yang indikasi bahwa pemahat ini bukan orang sembarangan. Buat saya ini orang biolog yang memahami tidak hanya flora, fauna, tapi juga aspek-aspek biologi yang ada di setiap gambar yang dipahatkan di situ. Kemudian dari konteks perilaku juga sama. Bahkan posisi harimau, kijang berdiri, kuda berdiri hampir sama dengan, ya persis sama dengan yang realitas yang kita temukan. Bagi saya itulah pemahat yang ada di Borobudur itu scientific illustrator yang memang memahami betul dan
mengetahui detail-detail yang ada di fauna yang ditemukan di sekitarnya. Ini contohnya. Dari pemahat ini melihat fauna dan menuangkan dalam cerita di setiap panel seperti apa. Contohnya ini, gajah, belalainya ke belakang. Kemudian kalau kita melihat, teman-teman melihat gajah, ada gajah belalai dengan kaki satu yang pasangannya. Ini kan juga menjadi menarik. Kenapa harus digambar seperti itu? Udah gambar gajah biasa aja, nggak usah yang aneh-aneh. Tapi ternyata tidak sesimpel itu. Ada pesan yang ingin disampaikan bahwa keanekaragaman flora fauna yang ada di Jawa waktu itu ya seperti ini. Bahkan lutung ini juga digambarkan begitu detail. Dia ada di kanopi yang notabene memang dia tempat hidup yang biasa ditemukan. Jadi kalau saya membayangkan kita sekarang ini harus melihat perilaku itu harus ke hutan. Pemahat bisa dibayangkan mau ke mengamati gajah, otomatis dia harus ke Lampung misalnya. Nah kalau mereka kan tentu bisa melihat ini secara keseharian sehingga bisa menuangkan dengan sangat detail. Sama dengan jenis-jenis burung seperti ini. Posisi burung bertengger satu jenis dengan jenis yang lain begitu detail dan bisa dibedakan satu sama lain. Inilah yang membuat kita takjub bahwa para pemahat ini ya dalam konteks morfologi begitu paham, mereka juga ahli biologi, bahkan taksonomi, ekologi, dan perilaku. Ini yang tidak hanya fauna tapi juga flora. Karena apa? Orang menggambar panel ini tentu satu orang yang menggambar satu cerita dengan semua informasinya secara lengkap dan selesai. Nah ini yang mungkin menjadikan relief di Borobudur itu tidak dibikin secara sembarangan. Inilah yang membedakan tadi kalau Mas Desario menggabandingkan dengan yang ada di Angkor Wat dan lain-lain. Kenapa kita melihat begitu kaya dalam perspektif fauna maupun flora yang tertuang di relief Borobudur. Nah, dari yang sudah kita peroleh dari Lalita Vistara aja itu ada sekitar 47 spesies yang berhasil kita identifikasi sampai tingkat spesies. Meskipun ini juga perlu justifikasi yang kuat kenapa spesiesnya A, kenapa spesiesnya B. Nah, ini mungkin yang menjadikan perdebatan atau diskusi itu menjadi sangat lama sehingga kita bisa menetapkan 47 spesies sampai tingkat level spesies. Kemudian ada 5 yang teridentifikasi hanya level family, sama dengan yang tadi disampaikan Mas Desario. Untuk flora juga sama. Ada beberapa yang tidak memungkinkan teridentifikasi sampai level jenisnya, mungkin hanya tingkat family. Ini dari sini juga kita menemukan hal yang sama. Dari total 41 famili di 5 kelas. Nah, dari total individu yang ditemukan ada 315. Jadi dari 315 ini, dari berbagai jenis itu tadi, kemudian dituangkan di 61 panel, dari total 120 panel yang ada di Lalita Vistara. Ini juga menjadi menarik, hampir separuh Lalita Vistara ternyata ditemukan gambar fauna. Nah ini dari boleh dikatakan 52 spesies, 47 sudah sampai spesies, sisanya 5 baru sampai level famili. Tapi bisa dipastikan beda spesies. Maka kita melakukan pendekatan morfospesies. Actinopterygi itu ada kelompok ikan, ada 4 spesies dari 4 famili, kemudian burung ada 21 spesies dari 15 famili. Kemudian gastropoda ini hanya 1. Kalau kita lihat di sini itu hanya sebagai hiasan. Jadi ada beberapa fauna yang digunakan sebagai hiasan dan ada beberapa yang memang dia digambarkan dari apa yang ditemukan di alam. Kemudian untuk kelompok mamalia ada 23 dari 18 famili, reptil ada 3. Nah ini mungkin juga nanti dari beberapa kelompok inilah yang terwakili atau tergambarkan yang ada di relief. Bisa dilihat di beberapa relief, ini kelompok moluska yang atau gastropoda yang ditemukan, ini juga sama ini
kita melihat ini buaya. Awalnya kita bingung, ini di mana? Ternyata ada kode air di sini yang menunjukkan bahwa ini ada di air. Jamnya jam berapa ya kalau buaya berjemur itu kan perkiraan dari jam 9, antara jam 9 lah. Nah ini juga menjadi penting ketika informasi. Kalau saya suruh bikin relief, udah gambar buaya aja kepalanya, jadi kan nggak kelihatan. Tapi ini digambar secara utuh. Ini yang menjadikan ketakjuban saya pribadi ya, dan teman-teman juga bisa melihat relief fauna di Borobudur itu tidak hanya sekedar dipahat, tapi juga ada cerita atau ada pesan yang ingin disampaikan. Nah ini untuk ikan, dari jumlah beberapa ikan paling banyak ditemukan. Kemudian ini tadi juga sudah disinggung Mas Rio, ada burung-burung air di sini. Nah, ini mungkin juga menjadi catatan bagaimana karakter burung itu begitu detail. Kalau saya melihat suruh gambar burung itu ya cuma gambar burung biasa saja, tapi mereka ternyata bisa menggambarkan yang sangat bervariasi dan beragam dari berbagai jenis burung yang ada. Nah ini setelah kita identifikasi, coba kita lihat ada di sebelah mana ditemukan setiap kelompok atau setiap jenis. Dari kelompok Aves, Mamalia, Actinopterygi ini berdasarkan warna. Ini ada beberapa ditemukan di panel nomor berapa di sebelah di sisi. Nah ini mungkin juga menjadi gambaran persebaran setiap jenis yang ada di Lalita Vistara. Nah, dari sekian banyak panel, dari 120 dan 61 yang ada gambar faunanya, paling banyak panel ini, 115. Ada ditemukan sekitar, ya paling banyak ini. Untuk jumlah jenisnya, yang dari kelompok ikan, kemudian ada burung, kemudian ada mamalia, ini ada babi di sini. Nah, ini mungkin juga menjadi gambaran. Tadi disampaikan Mas Rio, ini cerita tentang Sungai Gangga yang meluap, ini begitu apik digambarkan, mewakili tidak hanya sekedar pesan untuk menyeberang dan lain-lain, tapi ternyata juga flora fauna yang digambarkan di situ begitu detail dan sangat beragam. Kemudian untuk yang paling banyak muncul Pavomutikus atau merak. Kita bisa pahami sekarang merak itu kan ditemukan hanya di India dan Jawa. Ini juga menjadi pertanyaan ketika kita bicara biogeografi merak ini, apakah kenapa kok di Sumatera tidak ditemukan, sementara dari India, Bangladesh, Semenanjung Malaysia itu ditemukan, tapi di Sumatera kita tidak pernah menemukan. Nah, kemudian ditemukan di Jawa. Saat ini hanya ditemukan di misalnya di Alas Purwo, Merubetiri dan lain-lain. Ini juga menjadi informasi sangat menarik bagaimana persebaran jenis-jenis burung ini ternyata juga tadi juga Mas Rio sampaikan ada yang hanya ditemukan di Jawa, tapi ternyata juga ada beberapa yang diadopsi dari India. Kalau tadi dari 47 yang berhasil diidentifikasi hanya satu yang tidak asli, atau kalau kita boleh bilang yang gambar singa itu ditemukan di beberapa panel, tapi karena memang di Indonesia tidak ada, mungkin ini tadi hanya yang tertuang di surat atau di naskah Lalita Vistara. Nah, yang paling banyak jumlah individu yang tergambar ya kelompok ikan. Ini ada beberapa tadi disampaikan di jumlah individunya cukup banyak. Jadi kita juga mengidentifikasi dan menghitung jumlah-jumlah individu. Ini berang-berang kita bisa melihat di antara ikan. Kita takjub ketika melihat ini sebenarnya dalam konteks ilustrasi begitu detail dan begitu sesuai dengan realitas atau kehidupan setiap jenis yang ada. Nah ini kalau dari kelompok mamalia ada 23 spesies dan ini sudah dipublikasi di Jurnal Biologi Indonesia. Ada 2 publikasi dari sini, ada 20 spesies, ada 131 tersebar di 43 panel. Kemudian 22 spesies asli Jawa dan 1 spesies yang singa Asia, ini yang hanya hidup di India. Kemudian yang paling memperkuat adalah representasi kondisi lingkungan. Jadi tadi juga disampaikan Pak Ari, juga
ya apa yang digambarkan itu adalah gambar-gambar yang memang setting lingkungan yang ada di Jawa kuno pada saat itu, sosial budaya masyarakatnya juga sesuai. Nah, ini yang bisa dilihat ada beberapa contoh lutung, kemudian ada lutung budeng ini, kemudian gajah, kemudian yang di sini garangan Jawa. Ini mungkin juga menjadi menarik kalau kita melihat apakah jenis-jenis ini saat ini juga ditemukan di kita. Gajah di Jawa sekarang sudah tidak ada. Nah, bagaimana dengan jenis-jenis lain? Inilah yang menjadi penting dalam konteks kita memahami 800 tahun sebelum masih yang 8 abad yang lalu itu kita melihat jenis-jenis ini ada di Jawa. Nah, ini mungkin juga menjadi catatan menarik bagi teman-teman untuk melihat dari aspek biogeografi atau catatan spesies. Nah, dari sini kemudian mana kemunculan spesies dalam konteks mamalia yang membangun habitat lingkungan. Kalau kita bisa melihat ada beberapa jenis flora, kemudian di sini juga ada beberapa jenis fauna yang sangat beragam dan mengindikasikan oh ini habitat hutan dan lain-lain. Dan di sini juga bisa melihat adanya penegasan tentang di mana adegan atau peristiwa berlangsung, alami lingkungannya atau pemukiman. Kemudian dari situ juga terlihat ada preferensi habitat dari setiap jenis itu, apakah di hutan, kemudian kalau di hutan di mana, di pohon atau di tanah atau di air, ini juga menjadi penting di situ. Kemudian penanda waktu tergambar dari aktivitas spesies yang ada di panel, dari pencari makan, rebahan di bawah kanopi, kemudian seperti yang tadi buaya berjemur dan lain-lain. Terus ada sarana kendaraan atau transportasi, beberapa kelompok yang digunakan seperti gajah, kemudian kuda digunakan untuk kendaraan, kemudian ragam hias. Ini juga menjadi beberapa catatan menarik. Nah, ini publikasi yang sudah dihasilkan teman-teman di tahun 2020 dari hasil diskusi, dari hasil identifikasi. Kemudian kita juga menganalisis keberadaan spesies dari mamalia itu di dalam konteks cerita di 5 babak yang ada di Lalita Vistara. Ada beberapa catatan, silakan kalau mau di-download bisa ada di DUI ini sehingga bisa melihat bagaimana setiap spesies dengan spesies yang lain terkait dengan babak-babak yang ada di cerita Lalita Vistara. Nah, tantangan ke depan kalau dari konteks identifikasi ini, yang jelas karakter morfologi untuk identifikasi sangat terbatas. Kita hanya disuguhkan ya beberapa karakter yang tidak bisa kita bolak-balik. Kita hanya bisa melihat dan mengamati satu karakter dengan karakter yang lain. Dalam konteks ilmu biologi, hal ini tentu tidak bisa berdiri sendiri atau bekerja sendiri. Makanya kita mengajak tidak hanya dari ahli biologi yang mengenal kelompok spesies dari burung, mamalia, kemudian reptil, tapi juga dalam konteks visual atau desain gambar dan lain-lain. Nah, ini juga ternyata bisa memperkaya informasi bagi kita dalam konteks atau proses mengidentifikasi. Nah, dari jumlah panel yang cukup banyak, Lalita Vistara aja 120, kemudian total di Borobudur itu sekitar ada 1460, itu juga membutuhkan waktu yang tidak sederhana, waktunya tidak pendek. Ini mungkin menyebabkan ada beberapa kita sekarang saat ini baru menyelesaikan Lalita Vistara, kemudian kita ke bagian lain yang kemudian kita bisa menyelesaikan satu Borobudur utuh flora fauna yang ada di Borobudur. Nah, selain itu kita juga harus paham konteks cerita dari setiap relief atau panel ini. Jadi sehingga dari sisi cerita kita juga bisa memahami kenapa kok jenis ini muncul, kenapa kok ini enggak. Ini mungkin jadi informasi tambahan. Kemudian yang prospek perlu kita lihat ke depan, perpaduan kekayaan warisan budaya dalam konteks Borobudur, kemudian keanekaragaman hayati yang sangat memiliki nilai penting, apalagi kita sekarang disandingkan dengan isu biodiversity krisis dan lain-lain. Kajian untuk
mempelajari relief Borobudur dalam perspektif flora fauna ini menjadi sangat penting, dan jika kita melihat Borobudur sebagai titik awal untuk mempelajari ini, kita bisa melihat candi-candi yang lain bisa kita lihat atau melakukan kajian yang sama di candi-candi yang dari Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Nah, kemunculan fauna di candi mungkin flora juga sama, akan memberikan gambaran keberadaan setiap spesies yang ada di Jawa, dan perbedaan pola keterwakilan spesies di candi seperti apa, ini mungkin juga akan menarik. Apakah spesies yang di Borobudur akan selalu muncul di candi-candi yang ada di Jawa Timur misalnya. Ini juga menjadi satu hal yang sangat menarik. Kemudian bagaimana isu mainstreaming biodiversity melalui warisan budaya yang ada di candi-candi bisa disampaikan secara bersamaan untuk mengenalkan kekayaan, keanekaragaman fauna dan flora yang ada di Indonesia. Kemudian gambaran lingkungan dan suasana yang lebih lengkap dan rinci dengan informasi keanekaragaman hayati dapat kita wujudkan dengan berbagai media. Kalau kita misalnya augmented reality dan lain-lain, kita melihat satu panel, kita sudah bisa mendengar suara burungnya, burung apa, kemudian tumbuhannya tumbuhan apa, lokasinya di mana. Ini mungkin dengan teknologi yang terbaru kita bisa menyajikan satu cerita itu seperti kita mengalami di saat relief itu dibuat, sehingga suara-suara burung yang tepat ya kita sajikan di situ. Mungkin ini tantangan ke depan, mungkin Mbak Penny juga, karena juga salah satunya untuk akuisisi budaya ya, media untuk ini perlu dibuat juga nih, bagaimana membuat augmented reality atau apapun lah, media-media digital yang bisa menawarkan cerita-cerita relief itu disajikan dengan media yang atau teknologi yang ada saat ini. Nah, dari informasi flora, fauna, dari konteks visual maupun audio, misalnya akustik, suara burung, dan lain-lain, bisa disajikan dalam satu paket informasi yang cerita satu panel misalnya, itu sangat menarik untuk kita pikirkan di masa yang akan depan. Bapak Dr. Cahyo Rahmadi. Ya. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti saya mewakili teman-teman yang ada di Pusat Penelitian Biologi, dan juga Mas Pindi, kemudian Mas Hendri, kemudian Mas Hari, dan Pak Arief yang juga ikut diskusi memperkaya apa yang kita capai hari ini. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin diskusi bisa lebih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya Bapak Dr. Cahyo Rahmadi. Baik, kepada para peserta webinar dapat mengisi daftar hadir dan kuesioner yang sudah ada di kolom chat. Untuk nanti sertifikat nanti akan kita ambil dari daftar hadir tersebut. Untuk sesi selanjutnya ada paparan dari kreator LIPI Press, Bapak Grafinda Putra Perdana MSN sebagai sutradara film Borobudur, dan dilanjutkan oleh Bapak Arif Hermawan SSN sebagai animator film Borobudur. Kepada Pak Grafinda Putra Perdana, saya persilahkan. Ya, tes suara saya masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta webinar, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Terima kasih untuk waktunya, Mbak Meta. Terus yang terhormat para narasumber, Mas Desta, Mas Cahyo, terus teman-teman dari LIPI Press, ada Mbak Putri Silvania, ada Mas Adri, ada Mbak Lala. Oke. Paparan dari Mas Cahyo dan Mas Desta tadi, Destario tadi menarik sekali gitu ya, menjelaskan tentang flora dan fauna. Nah, kali ini, untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana proses kreatif membuat sebuah film dokumenter gitu ya. Jadi awal mulanya sebetulnya kita dari multimedia itu mendengar bahwa Pusat Penelitian Biologi sedang melakukan kegiatan meneliti flora fauna yang ada di relief Borobudur gitu. Jadi ini menjadi unik ketika kita sering sekali bermain ya, sering berkunjung ke lab biologi, melihat para peneliti itu cara kerjanya nggak seperti itu. Jadi cara kerjanya mereka meneliti memang dari
bentuk spesimen dari bendanya langsung, lalu mereka meneliti dengan mikroskop misalnya seperti itu. Tapi ini uniknya bahwa yang diteliti itu adalah sebuah relief gitu. Jadi begitu kita ditawarin membuat film dokumenter tentang relief Borobudur, itu bagi kami ini sangat menantang gitu, sangat menantang. Dan akhirnya kita ketemu dengan tim, kita ngobrol banyak panjang lebar seperti itu. Nah, saya izin untuk screen share. Oke. Oke, kita membahas tentang film dokumenter. Jadi bermula dari satu pertanyaan. Kalau kita ditanya film kamu, misalnya kita membuat sebuah film kamu ini dokumentasi, ini bukan dokumenter, ini dokumentasi gitu. Tapi terus lalu ketika ditanya perbedaannya, mereka tidak bisa menjawab. Nah, ini teman-teman di sini mungkin tidak semua dari bidang biologi, dari bidang ilmu-ilmu eksak, mungkin ada yang sosial, itu mungkin pernah punya pengalaman membuat sebuah film dokumenter. Jadi pertanyaan ini sering sekali muncul, apa bedanya film dokumenter dengan dokumentasi? Oke, ada dua, satu persamaan dan perbedaan antara dokumentasi dan dokumenter. Kita bahas persamaannya dahulu. Oke, persamaannya adalah objeknya. Jadi antara dokumentasi dan dokumenter itu objeknya. Artinya bahwa apa yang menjadi pembahasan atau perekaman dan pengamatannya adalah segala macam hal yang bersifat faktual dan juga aktual. Jadi objeknya adalah sebuah peristiwa. Itu persamaannya. Lalu yang kedua, itu perbedaannya. Nah, bedanya apa sebetulnya dokumentasi dengan dokumenter? Adalah sebuah proses perekaman yang hanya merekam kejadian faktual dan aktual tanpa ada pretensi ataupun penceritaannya. Jadi di dokumentasi itu tidak ada ceritanya, tidak memberikan sebuah penceritaan. Dengan kata lain, dokumentasi tidak memiliki ideologi yang ingin disebarkan kepada penontonnya. Intinya hanya sekedar merekam, dan terkadang dokumentasi tidak melalui proses editing. Yang ada hanya proses cutting, jadi dia hanya memotong untuk tujuan memperpendek durasi. Itu dokumentasi. Lalu perbedaan kedua antara dokumenter dan dokumentasi, dokumenter adalah sebuah format penyajian film yang merekam kejadian faktual dan aktual, peristiwa sama, memiliki tujuan dan ideologi, sehingga seringkali dikaitkan dengan jurnalistik. Nah, kita sering melihat sebuah tayangan jurnalistik TV yang mirip dengan film dokumenter, ya kan? Seperti dokumenter jurnalistik misalnya seperti itu, atau feature atau soft news yang di-create seperti dokumenter. Tapi sebetulnya dokumenter dengan produk jurnalistik itu beda. Jadi jurnalistik itu mempunyai formatnya sendiri. Jadi tayangannya memang untuk pemberitaan, bukan untuk memberikan sebuah pesan gitu. Jadi yang membedakan dokumenter dengan tipe audiovisual lain adalah storytelling. Jadi di dokumentasi nggak ada namanya penceritaannya. Jadi secara singkatnya gini, kalau ditanya apa bedanya dokumentasi dengan dokumenter, kalau dokumentasi itu adalah proses merekam, proses inventarisasi, proses mengumpulkan, proses mengabadikan sebuah momen, kejadian, peristiwa, ya kan? Itu di tahap itu dikatakan dokumentasi. Jadi film ketika ada ceritanya, jadi seperti itu. Lah, lalu apa yang disebut dokumenter science? Ini masih istilah baru sebetulnya, dokumenter science. Kita nggak bisa dua arah, jadi langsung. Jadi dokumenter science itu sama seperti dokumenter lainnya. Jadi suatu proses penceritaan, storytelling, tentang pengetahuan yang menjelaskan fenomena-fenomena yang bersumber dari pemikiran manusia dan alam semesta sehingga dapat diperiksa atau digaji secara kritis dengan tujuan untuk memahami hakikat, landasan dasar, dan asal-usulnya, sehingga dapat juga memperoleh hasil yang logis.
Jadi prinsipnya sama seperti prinsip ilmu pengetahuan. Oke. Nah, apa aja objek dokumenter science? Yaitu objeknya semuanya sama seperti dokumenter-dokumenter lain. Jadi bisa ilmu alam, natural sciences, ilmu yang mengkaji tentang alam semesta dengan menggunakan metode ilmiah seperti ilmu fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Lalu ilmu sosial, ilmu yang mengkaji tentang hubungan antar manusia atau satu dengan yang lain, seperti ilmu sosiologi, ekonomi, antropologi, ya kan? Terus ilmu budaya, humanity, terus ilmu yang mengkaji tentang masalah-masalah manusia dan budaya yang bersifat manusiawi, seperti ilmu bahasa dan agama kesenian. Jadi semua topik, semua tema, semua keilmuan itu bisa kita jadikan sebuah bahan untuk membuat sebuah dokumenter sains. Nah, tapi ada batas-batasannya. Tentu yang membedakan dokumenter sains dengan yang lain pasti ada batasannya. Nah, ciri-ciri dokumenter sains itu ini sebetulnya formulasi yang baru sebetulnya, belum saya memformulasikan sendiri. Jadi satu berdasarkan proses pengamatan dan percobaan. Jadi materinya harus berdasarkan proses pengamatan dan percobaan, memperoleh pengetahuan, tidak sekedar informasi. Jadi nggak hanya sekedar memberikan informasi, tapi ada step yang lebih lanjut begitu ya. Terus berdasarkan data pengetahuan yang tersusun utuh, ya kan? Jadi dari data, terus yang objeknya yang mampu menjelaskan objek yang dikaji. Terus secara ideal dapat diterima oleh semua pihak dari prasangka perseorangan dan kesukaan pribadi. Terus ciri berikutnya adalah cenderung analitis, jadi menjelaskan detail, menguraikan persoalan menjadi bagian-bagian terperinci, sehingga dapat berusaha membedakan pokok persoalan, peranan, dan bagiannya. Lalu yang penting adalah verifikatif dan dapat dikaji kebenarannya. Ini yang paling penting. Nah, ada yang menanyakan misalnya kalau film dokumenter, saya pernah lihat film dokumenter tentang kehidupan seorang ilmuwan, misalnya Albert Einstein, itu apakah bisa dimasukkan ke dalam kategori film sains? Kalau memang film itu menceritakan sebuah, misalnya temanya sisi lain kehidupan Albert Einstein, jadi di luar sisi penemuan-penemuannya, itu nggak bisa masuk film dokumenter sains karena tidak memiliki ciri-ciri ini, gitu. Karena itu bisa dikatakan film itu kategorinya film bibliografi, jadi film tentang kehidupan si ilmuwan. Nah, kecuali di dalam film itu menjelaskan temuannya apa, lalu seperti apa prosesnya, itu bisa dikatakan itu film sains. Atau ada lagi, nah contoh lainnya misalnya film tentang teka-teki lukisan Mona Lisa misalnya. Lalu dia mendatangkan seorang narasumber, ahli seni rupa, dia menjelaskan detailnya, atau tentang patung yang dibuat Michelangelo misalnya. Nah, itu bisa dimasukkan film sains. Lalu kalau film, misalnya film fiksi, film sci-fi seperti Star Trek, terus Star Wars, Interstellar misalnya kayak gitu. Nah, namanya juga fiksi, itu tidak bisa verifikatif nanti. Fiksi itu ada cerita rekaan. Jadi ini yang kita bahas ini adalah dokumenter sains. Film dokumenter termasuk film non fiksi ya, non fiksi. Oke. Lalu pendekatan dokumenter itu banyak sebenarnya pendekatan Oke. Lalu berikutnya adalah pendekatan dokumenter. Pendekatan dokumenter itu adalah metode sebetulnya yang disebut metode. Banyak metodenya. Salah satunya adalah tipe observasional. Observasional adalah tipe pendekatan dokumenter yang menggunakan narasi dengan VO. Jadi ada sebuah suara seorang narator yang di tengah-tengahnya menyisipkan gambar-gambar. Misalnya di film Borobudur ini ada di bagian depan dan ada di bagian belakang. Artinya VO ini juga memiliki keuntungan ketika gambar itu gambar tidak mampu menjelaskan informasi, jadi kita harus menggunakan VO. Nah, tipe observational ini biasanya kita sering temukan di stasiun TV, ya, stasiun TV dulu misalnya TVRI, dokumenter TVRI dan sebagainya itu bisa menggunakan pendekatan seperti ini.
Lalu ini interaktif. Sorry. Oh, yang ini, sorry. Tipe ekspositori. Biasanya tipe ekspositori ada dokumenter klasik ya. Ini yang disebut yang saya sebutkan tadi. Saya salah. Dokumenter yang menggunakan voice over. Jadi narasi dapat menyampaikan informasi abstrak yang tidak mungkin digambarkan oleh shot yang disuguhkan. Nah, selanjutnya adalah tipe observasional. Nah, tipe observasional ini tipe yang menolak ya, yang menolak artinya tidak menggunakan narasi. Jadi dokumenter ini sering kita temukan di dokumenter film-film festival. Dia biasanya menggunakan tipe observasional, artinya si pembuat film tidak merasa mengintimidasi si objeknya. Jadi suara yang hadir dalam film itu adalah suara yang direkam di lapangan. Lalu yang terakhir adalah tipe interaktif. Ya, tipe interaktif ini tipe pembuatan film dokumenter kebalikan dengan observasional. Jadi di mana filmmakernya itu menampakkan diri. Jadi sekarang trennya itu kayak vlogging ya, seperti dokumenter kuliner misalnya, ada seorang aktor, ya itu kreatornya juga, dia mencicipi makanan dan sebagainya, lalu dia ngomong langsung dengan penontonnya. Itu tipe interaktif. Sebenarnya pendekatan dokumenter itu banyak, ada putik, tidak hanya 3 ini sebetulnya. Cuma yang paling populer yang sering kita temukan pendekatannya seperti ini. Atau kalau kita ingin membuat sebuah dokumenter dengan 3 pendekatan langsung, bisa nggak? Bisa aja. Atau 2 bisa juga. Jadi misalnya Borobudur ini pendekatannya bisa 2. Jadi observasional, saya merekam sebuah dialog yang ada di candi antara Mas Cahyo dan seorang ahli arkeolog menjelaskan relief. Di bagian akhir cerita diberikan VO. Itu bisa seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya, ketika kita membuat sebuah film, ya kan? Terus pertanyaannya, apakah film saya termasuk dokumenter science? Itu sering sekali ya, kita udah bikin film tentang kesenian misalnya. Terus ini film tadi ada nggak ya ciri-ciri dokumenter science gitu? Jadi film dokumenter dari genre atau kategori pendekatan apapun bisa digolongkan menjadi dokumenter science. Jadi semua dokumenter itu bisa menjadi dokumenter sains asal ada ciri-ciri yang di atas tadi. Terus dalam hal apapun, nah ini sebenarnya dalam hal apapun definisi itu tidak bisa eksak-eksak amat gitu ya. Jadi sebuah film itu bisa 2 atau 3 genre sekaligus. Misalnya genrenya budaya, tapi bisa juga disebut sosial seperti itu. Jadi genre ini kan sebetulnya dilihat dari topiknya, bisa dilihat dari temanya, bisa dilihat dari apa yang kita lihat di layar. Jadi seperti itu. Terus di dalam dokumenter sayang itu tidak ada batasan durasi seperti sama dokumenter-dokumenter lainnya. Bisa hanya 2 menit sampai 30 menit, 60 menit seperti itu. Bisa pendek, bisa panjang. Lalu ada pertanyaan seperti misalnya cerita horor atau mitologi atau klinik. Itu berarti bukan sains, salah gitu. Jadi semua tema topik itu bisa dijadikan sebuah dokumenter sains. Artinya tinggal kita pendekatannya seperti apa, lalu angle cerita kita seperti apa, kita menerangkannya seperti apa, itu bisa. Contohnya LIPI pernah membuat film tentang sebuah mitos sebuah mitos di Laut Selatan. Ya kan? Judulnya The Untold Story of Java Southern Sea. Ini bisa dilihat di YouTube LIPI, bisa kita lihat nanti setelah acara. Jadi film ini menceritakan tentang sebuah mitos tapi kok ini masuk ke dalam film dokumenter sains? Ya, karena di situ kita menghadirkan seorang Pak Eko Yulianto, ahli paleo tsunami. Jadi ada hubungannya antara tsunami purba dengan cerita Nyi Roro Kidul ternyata. Nah, Nyi Roro Kidul ini kan sebuah mitologi sebetulnya. Tapi dalam film itu bisa menceritakan. Nah, ini kan ada pertanyaan, saya copy dari antaranews.com, dia emang iya ada hubungannya, ternyata ada gitu. Jadi topik mitos pun bisa menjadi dokumenter sains. Tinggal bagaimana kita mengemasnya sebetulnya seperti itu. Oke. Udah waktunya udah habis belum? Ya, sudah Pak Grafinda, bisa lanjut untuk sesi pemaparan selanjutnya.
Oke, selanjutnya kita masuk ke Borobudur Lalita Vista Flora Fauna Relief Diskursus dan Ikonografi. Nah, ini prosesnya, saya menceritakan prosesnya. Awal mulanya ini pertemuan kita dengan tim zoologi. Jadi prosesnya adalah bulan April tahun 2019. Jadi dimulai dari bulan April, lalu kita koordinasi lagi dengan tim kecil. Sebetulnya tim kecil, tim kita tuh hanya 3 orang. Waktu itu di bulan Mei, saya, lalu ada animator dan ada produser Mas Adri. Lalu untuk memulai membuat sebuah dokumenter science itu perlu adanya job desk ya, produser, manajer lapangan itu tugasnya bisa koordinasi, update hasil identifikasi. Jadi ini yang perlu kita kumpulkan dari peneliti. Jadi tugas saya mengembangkan cerita ke dalam bentuk naskah. Jadi data itu dikembangkan cerita dalam bentuk naskah, lalu melakukan riset ke tim peneliti, membuat desain produksi dan daftar kebutuhan syuting. Lalu Pak Arif Hermawan sebagai editor animator tuh membuat konsep editingnya seperti apa, melakukan pengumpulan footage berupa video dan foto, lalu melakukan cross check kebenaran data. Nah, dalam membuat film dokumenter science perlu adanya cross check seperti ini. Lalu saya membuat outline script. Ya, outline script itu bisa, ini saya ambil dari Teluk Wondama. Jadi bisa formatnya bisa seperti apapun ya, Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Jadi formatnya bisa apapun, yang penting tim kita mengerti, artinya kita menulis apa, gambarnya apa, itu yang penting mengerti. Jadi template ini bisa kita lihat di manapun, di Google juga bisa cari banyak sekali format-format seperti ini. Nah, ini untuk memulai sebuah film itu perlu proposal film. Kalau kita sebagai privater atau sebagai orang pribadi bukan dari instansi ingin membuat sebuah film dokumenter, tapi gimana cara pendanaannya? Kita bisa mulai dengan membuat sebuah proposal. Kita ingat bahwa ada program seperti Metro TV dulu tentang kompetisi dokumenter yang hanya mengajukan proposal lalu diproduksi oleh Metro TV misalnya. Nah, kita bisa mulai dengan langkah seperti ini. Lalu kita membuat timeline kegiatan. Ini kita cross check juga sama dengan tim biologi ya. Jadi prosesnya itu hampir 1 tahun sebetulnya. Cepat, oke. Lalu jadwal produksi. Nah, di sini jadwal produksinya kami menjadwalkan sebenarnya 2 kali pemberangkatan. Jadi karena memang ada satu dan lain hal, kita hanya bisa berangkat 1 kali pemberangkatan selama 7 hari. Jadi proses produksi film ini hanya 7 hari untuk syuting di lapangan. Oke. Lalu ini tips bagaimana mendapatkan jasa narator misalnya. Nah, ini narasi dari Borobudur tadi ya, Flora Fauna Relief Diskursus dan Ikonografi. Ini hanya segini, kita tulis. Lalu bagaimana mendapatkan jasa narator? 1 itu bisa kita datang ke stasiun radio yang ada di kota kita misalnya. Nah, di situ pasti ada mereka menawarkan jasa untuk perekaman audio. Lalu kedua adalah yang sering dulu saya lakukan adalah mencari mahasiswa jurusan broadcasting. Biasanya mereka juga punya kapasitas untuk membacakan narasi. Lalu online. Nah, online ini banyak sebetulnya kalau kita cari di internet. Yang sering kita berlangganan adalah Indonesia Voice Over, Indo Voice Over. Nah, ini berbayar. Oke. Lalu bagaimana mendapatkan musik yang legal? 1 yang sering kita lakukan adalah rekam langsung di lapangan. Ada nggak, kita tanya dengan penduduk lokal, ada nggak musik etnis atau tradisional lagu daerah yang bisa kita dengarkan misalnya. Lalu kalau ada kita rekam. Kalau ada kita rekam. Jadi musik ini legal, artinya daripada kita mengambil dari sumber lain, YouTube, atau kita merekam musik dari kaset, lalu kita rekam dengan kamera, kita rekam lagi, itu malah akan menjadi masalah gitu ya. Lebih baik kita disuruh ada ukulele atau gitar atau alat musik tradisional, kita lebih baik merekam dari lapangan langsung. Kalau memang itu nggak ada, sebenarnya ada situs penyedia layanan audio atau musik. 1 yang paling populer adalah di YouTube. YouTube itu udah ada library-nya, udah ada perpustakaan musik, itu gratis. Itu bisa di-download ya. Misalnya koleksi audio, itu bisa di koleksi audio, kita bisa download gratis. Dan itu bisa kita upload di YouTube tanpa ada masalah, tanpa ada copyright dan sebagainya. Atau kalau kita pengen yang lebih aman lagi, kita bisa masuk ke penyedia crowdsourcing musik yang berbayar ya. Dan ini kisaran harganya $16 sampai $20. Ya, 200, 300 sampai 500 lah maksimal. Oke,
Yang terakhir sebetulnya saya tadi Mbak Putri lupa untuk mention ini. Jadi di LipiPress itu ada program tentang akuisisi insentif pengetahuan dan kearifan lokal. Jadi periode 1 dan periode 2 itu udah selesai. Jadi untuk tahun depan kemungkinan besar program ini masih jalan. Jadi tadi kan kita sudah berbicara ngomongin tentang dokumenter science. Jadi ada dua yang kita akuisisi, ada terbitan dan multimedia. Yang multimedia itu kategorinya adalah film dokumenter iptek, film pendek iptek, dan film animasi. Jadi mungkin teman-teman yang ada di sini tertarik untuk mengikuti, ikut submit karyanya, silahkan. Jadi untuk tahun depan, kalau untuk tahun ini udah selesai ya, udah sampai tahap kedua. Lalu informasinya sebenarnya kita bisa cari di www.lipipress.co.id. Di situ nanti ada ketentuannya, ada tautan Google Form-nya yang harus diisi juga, yang form lampiran yang bisa diisi, ada durasi dan sebagainya. Lalu alamat kontaknya ini bisa dicatat atau di print screen, bisa menghubungi ke sini. Jadi kita terbuka untuk semuanya. Ya saya kira itu aja karena waktunya cepat. Terbatas mungkin. Jadi selanjutnya Pak Arif sebagai animator bisa menambahkan. Dari saya cukup sekian ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Grafinda. Kita lanjut sesi pemaparan berikutnya dari Bapak Arif Hermawan, SSN, selaku animator film Borobudur. Silakan, Pak Arif. Oke, suaranya bisa terdengar? Dengar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Kali ini saya coba untuk sedikit bercerita tentang proses pasca produksinya ya dalam pembuatan film ini. Pertama, ini satu hal yang menantang karena dari sisi produksinya ini banyak data yang emang sangat banyak, terutama dalam pemilihan gambar waktu itu. Dari gambar relief, dari wawancara terhadap narasumbernya, segala macamnya. Nah, permasalahannya biasanya kita ada gimana caranya biar tampilan ini tetap menyampaikan informasi dengan visual. Tambahannya yaitu salah satunya dengan menggunakan animasi. Beberapa animasi kita buat sebagai penjelas informasi, terutama kalau bagi yang sudah nonton film di saat narasumber kita wawancara, seperti itu. Dan pengecekan data segala macamnya kita selalu berhubungan dengan penelitinya untuk kebenarannya pas atau tidaknya. Jadi memang membutuhkan proses waktu yang memang cukup lama lah, seperti itu. Kalau terkait teknis kita menggunakan software apa atau editingnya dengan menggunakan apa, itu saya pikir itu standar lah. Semua teman-teman yang ada di sini mungkin paling enggak dari handphone atau apa sudah bisa melakukan. Kayaknya enaknya ditanya jawab aja ya, Mbak Met ya. Boleh. Seperti itu. Baik. Terus mengingat waktu juga kan? Ya. Ya. Oke, itu aja ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif Hermawan, SSN, selaku animator film Borobudur. Baik, kita berlanjut ke sesi selanjutnya untuk diskusi tanya-jawab. Jalan-jalan ke Palangkaraya, beli rambutan, serta semangka. Terima kasih kepada para peserta yang telah bertanya. Semoga pertanyaan Anda terpilih ya. Setelah saya cek di kolom Q&A, ada 14 pertanyaan lebih yang sudah masuk. Sangat antusias sekali para peserta webinar hari ini. Ada pertanyaan yang saya sudah pilih untuk Bapak Dr. Destario dari Latifah Abdillah, Universitas Negeri Medan. Begini Pak, apakah jenis tumbuhan yang tumbuh pada masa itu hanya yang ada di ukiran Candi Borobudur saja? Terima kasih. Mungkin Pak Dr. Destario bisa langsung menjawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Saudara Latifah ya tadi ya, Ibu Latifah. Untuk
keragaman tumbuhan yang ada di masa lalu, apakah hanya ada di Candi Borobudur? Sumbernya tidak hanya dari Candi Borobudur ya, menurut saya, karena sumber-sumber lainnya juga bisa menjadikan referensi untuk merekonstruksi keragaman jenis tumbuhan yang ada di masa lalu. Karena saya banyak kawan-kawan dari dari Balai Konservasi Candi Borobudur, juga seperti Mas Hari itu juga banyak menuliskan bagaimana mengidentifikasi jenis-jenis tumbuhan dari sumber dari sumber prasasti. Dari sumber-sumber prasasti itu juga ada yang disebutkan jenis-jenis tanaman. Kemudian bisa dari relief Candi Prambanan maupun relief dari candi-candi lainnya. Jadi tidak hanya dari Candi Borobudur. Sumber lainnya juga yang saya ketahui bisa dari catatan dari kabar dari Cina, misalkan seperti dari dinasti Tang. Itu juga satu era kan juga dengan pembangunan Candi Borobudur. Itu juga banyak catatan Cina yang menyebutkan jenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang pernah ada tumbuh di Pulau Jawa maupun Pulau Sumatera. Jadi sumber-sumbernya bisa banyak, tidak hanya terbatas pada Candi Borobudur. Itu aja jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Destario atas jawabannya. Kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan untuk Bapak Grafinda. Dari Siti Khotimatul Husnainah SPD dari SMK NU 1 Babat, Lamongan, Jawa Timur. Bagaimana cara menjadikan film dokumenter agar terlihat menarik bagi penonton? Apakah ada syarat-syarat tertentu, Pak? Terima kasih. Mungkin Pak Grafinda bisa langsung dijawab. Oke. Singkat dan padat. Nggak ada syarat-syaratnya sebetulnya untuk film dokumenter. Jadi seperti film-film lain, misalnya dokumenter adalah kuncinya itu storytelling. Jadi apa yang membuat penonton itu tertarik, sebetulnya kesuksesan film dokumenter itu banyak orang mengatakan 5 menit pertama. Kalau kita bisa menahan penonton 5 menit pada durasi 5 menit pertama dan penonton itu nggak bubar, itu berarti film kita untuk selanjutnya itu menarik. Jadi usahakan di awal cerita itu topik atau tema yang kita angkat itu menarik gitu. Kita membuat suspense. Suspense itu tekanan yang orang bikin, kalau sekarang clickbait gitu ya. Jadi kalau kita di YouTube thumbnailnya harus menarik gitu ya. Jadi walaupun isinya nanti bukan itu gitu. Jadi itu sebenarnya teknik promosi film juga, tapi ceritanya juga harus bagus gitu. Jadi kuncinya di penceritaan sebetulnya sama dengan film-film lain. Kalau untuk syarat-syarat yang lain, ya film dokumenter tidak terlalu mementingkan teknik produksi. Jadi yang penting gambarnya steady, nggak terlalu banyak goyang, suaranya jelas, rekaman suaranya jelas, itu aja sebenarnya syaratnya itu. Untuk membuat dokumenter awal-awal, saya kira cukup itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Grafinda. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya untuk Pak Arief. Untuk animator dari Abitala Fikri. Untuk animator, berapa lama biasanya waktu pengerjaan dari pra sampai pasca? Lalu untuk produk animasi, apakah juga mempertimbangkan hal-hal seperti copyright lagu? Terima kasih. Sorry, Mbak Met, ulang lagi. Oke, agak putus-putus ya. Iya. Untuk Bapak dari Abitala Fikri, ya. Untuk animator, bentar, jadi hilang pertanyaannya. Oh, sudah dipindahkan dancer. Untuk animator, berapa lama biasanya waktu pengerjaan dari pra sampai pasca? Lalu untuk produk animasi, apakah juga mempertimbangkan hal-hal seperti copyright lagu? Ya. Untuk pengerjaan berapa lama? Ya lumayan ya, cukup lama karena kita juga terkait data yang mau kita bikin animasinya. Setelah itu tahap awal. Nanti yang keduanya proses cross check pas atau tidaknya, benar atau tidak, terutama sama buat kita harus cross check ke rekan-rekan peneliti ya, seperti itu. Nah, untuk copyright lagu iya kita harus mengutamakan
lisensi itu ya nggak bisa sembarangan juga kita ngambil lagunya, seperti itu. Tadi seperti yang Mas Vinda bilang tadi waktu di slide presentasinya tentang backsound, untuk apakah kita perlu ngambil di lapangan lagu-lagu yang ada di daerah tersebut misalnya, atau kita harus beli izin gunanya, atau kita ngambil yang gratisan juga ada kan sekarang di YouTube, seperti yang ditampilkan tadi link YouTube sama Mas Vinda tadi gitu, Mbak. Prosesnya lumayan lama lah untuk animasi. Oke, terima kasih Pak Aris penjelasannya, jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Roveneldo. Ini ditujukan untuk Bapak Dr. Cahyo Rahmadi dan Bapak Dr. Destario Metusala. Saya sangat tertarik sekali adanya studi relief yang ada di Candi Borobudur yang telah dipresentasikan tadi. Yang saya tanyakan terkait relief ini, saya ingin tahu teori apakah untuk menafsirkan sebuah relief peninggalan nenek moyang terdahulu. Saya contohkan desain rumah tradisional, rumah panggung, gambar yang ada di pakaian adat istiadat, dan lain-lain. Kemudian, kelebihan dan kekurangan dalam penelitian seperti objek gambar atau pahatan. Tips apakah supaya objek penelitian relief dapat ditafsir dengan tepat dan akurat? Terima kasih. Mas Rio dulu yang dijawab ya. Pertanyaannya berat ya. Mas Rio, silakan. Oke, siap. Jadi kami menggunakan 3 pendekatan, Pak Revanaldo ya. Iya. Tiga pendekatan. Yang pertama jelas menggunakan kemiripan dari morfologi objeknya tadi. Kita melihat kemiripan objeknya, lalu kita identifikasi dari morfologinya, lalu nanti kita konfirmasikan kembali dengan distribusi alami. Apakah kita konfirmasikan distribusi alaminya, apakah memang dia asalnya dengan, karena katakanlah ada objek yang mirip dengan morfologi tersebut ada 2 spesies. Lalu dari 2 spesies tadi ada yang sebarannya itu di Madagaskar dan satu lagi di Nusantara. Jelas kita akan menggunakan pendekatan yang distribusi alaminya itu lebih realistis, lebih logis. Itu dengan konfirmasi dari distribusi alami. Kemudian konfirmasi yang ketiga yaitu dengan referensi-referensi kuno maupun dari literatur dari agama Buddha. Di agama Buddha kan juga mengenal adanya beberapa jenis-jenis tanaman yang disakralkan menurut kepercayaan dari agama Buddha. Itu ada banyak jenisnya, jenis-jenis tanaman yang disakralkan atau memiliki afiliasi atau hubungan asosiasi dengan kepercayaan agama Buddha, itu banyak jenis-jenis tanamannya. Lalu kita konfirmasikan dengan di referensi dari agama Buddha maupun dari teks-teks kuno, baik dari surat kabar dari Cina dinasti Tang maupun dari prasasti-prasasti, referensi dari jurnal-jurnal rekan-rekan dari arkeologi, itu kita kumpulkan untuk mengkonfirmasi apakah spesies itu yang kita duga kuat itu relevan atau logis untuk kita pilih sebagai spesies yang ada muncul di relief Borobudur. Jadi ada beberapa filter. Oleh karena itu tadi saya sebutkan, saya tidak bisa menjamin 100% ya kemutlakan, karena itu kan kita menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan. Namanya ilmu pengetahuan itu kita melakukan pendekatan, tapi tidak bisa menjamin 100%. Selalu ada celah di mana kemungkinan lain, sehingga yang kami sebutkan di PPT yang tadi saya sampaikan di awal adalah spesies yang paling memungkinkan atau most possible species. Jadi spesies yang paling memungkinkan yang ada di relief tersebut adalah A, adalah B, C, D. Jadi kami mengetengahkan spesies-spesies yang paling memungkinkan berdasarkan pendekatan ilmu pengetahuan dengan tiga pendekatan lebih detail, dengan 3 pendekatan dari morfologi, kemudian distribusi alami, dan satu lagi dengan referensi kuno. Itu Mbak. Terima kasih. Silakan Mas Cahyo menambahkan. Ya. Makasih Mbak Mita, Mas Rio. Jadi kalau Mas Rio sudah menjelaskan, sudah kurang lebihnya tidak berbeda jauh. Memang tapi dalam konteks fauna agak berbeda ketika bentuk tubuh utuh seperti itu tanpa ada struktur. Misalnya kalau di flora kan ada duduk daun dan itu tersirat atau tersurat dengan jelas. Tapi kalau yang di fauna kadang-kadang kan yang
arsiran atau bentuk sisik dan lain-lain itu nggak mungkin tertuang secara mudah dikenali di relief. Tapi ada beberapa pertimbangan yang tadi juga Mas Rio sampaikan. Spesies yang paling memungkinkan untuk kita bisa memberi justifikasi spesies ini A, itu biasanya kita sudah punya banyak pertimbangan dari bentuk atau karakter morfologi misalnya, kemudian habitat dan lain-lain, dan juga konteks cerita. Makanya saya selalu bersama teman-teman yang di tim waktu itu, kita jangan lupa untuk melihat konteks cerita yang ada di Lalita Vistara. Supaya apa? Jadi ketika cerita burung memakan, terus ya cerita tentang burung dan lain-lain itu kita lihat dari situ. Meskipun dalam perspektif penerjemahan yang kadang-kadang akan menimbulkan perbedaan. Misalnya contoh nih, misalnya, ada gambar harimau misalnya. Tapi kalau dilihat dari bentuk ekornya kok seperti pardus ya. Nah, tapi dalam teks kalau misalnya dalam yang sudah terjemahan dia disebut tiger misalnya seperti itu. Ini kan yang menjadi diskusi atau perdebatan dengan teman-teman waktu itu untuk menentukan misalnya ini Panthera pardus atau Panthera tigris ini. Nah, tapi itu semualah yang menjadikan proses ketika kita mengidentifikasi satu spesies dengan spesies yang lain, dan kita selalu menuangkan kenapa ini diberi nama spesies A, selalu kita beri justifikasi ABCD. Misalnya, ya, jadi ini yang menjadi satu pendekatan untuk ketika kita proses identifikasi. Terus kalau tadi juga Mas Rovenaldo menanyakan tipsnya kita jangan terjebak hanya dalam konteks misalnya perspektif kita ini yang kadang-kadang justru kita melihat dengan perspektif atau sudut pandang juga dari orang lain. Makanya kita di proses selalu melibatkan teman-teman yang dari ITB, kemudian juga dari UNS dalam konteks antropologi dan lain-lain. Bahkan Mas Rio juga kita barengan diskusi supaya saling melengkapi. Oh ya, ini kalau burung ini hinggapnya di pohon ini, oh cocok, match. Ini pemakan buah misalnya, oh ini match. Ini yang menjadikan proses identifikasi fauna ini bisa berjalan sehingga menghasilkan catatan jenis yang jumlahnya berbeda dengan jumlah sebelumnya. Contoh misalnya publikasi 2001 dari dosen UGM, dia mengidentifikasi total fauna ada 25. Tapi dalam Lalita Vistara saja kita sudah mengidentifikasi 47 spesies. Nah, ini kan menjadi satu catatan tambahan ya. Ketika kita cross check atau kita bandingkan, ada beberapa spesies yang sama, ada juga yang berbeda. Nah, yang berbeda ini kita lihat lagi apakah mungkin ini spesiesnya misalnya contoh badak Jawa. Apa iya benar ini badak Jawa? Tapi teman-teman bilang oh enggak, ini enggak mungkin kalau ini badak Jawa. Ini yang menjadi diskursus atau perdebatan ketika kita bicara dan proses identifikasi. Saya kira itu aja Mbak Nita untuk yang terkait tips dan teori-teori ya untuk identifikasi. Memang tidak mudah, tapi intinya adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan banyak pihak dengan latar belakang ilmu yang berbeda bisa membuat sesuatu yang mungkin nilai tambahnya misalnya kita ngerjakan sendiri hanya dapat 5, tapi kalau dengan yang lain pasti dapat 15. Nah, ini mungkin yang menjadi tantangan kita. Itu aja, Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Dr. Destario Metusala dan Bapak Dr. Cahyo Rahmadi. Mungkin pertanyaan terakhir ya, karena waktu juga, semoga bisa terjawab. Untuk Pak Grafinda dan Pak Arief, sutradara bertugas di lapangan untuk pengarahan aktor atau aktris dalam film-film pada umumnya. Kalau di dokumenter science, apakah sutradara juga mengarahkan dan apa yang diarahkan? Ini dari Abita Latif. Terima kasih. Untuk dokumenter, biasanya kita membuat sebuah treatment, sebuah naskah treatment, dan treatment itu biasanya kita serahkan dulu ke narasumbernya. Jadi kita mengajukan sebuah pertanyaan, jadi si narasumber membaca, mempelajari, jadi jawaban si narasumber nanti ketika diwawancarai, misalnya seperti contoh kasus di film Borobudur ini, sebelum kita wawancara, saya kasih list pertanyaan kepada Mas Cahyo dan Mas Destario. Mereka membaca, mereka mempunyai gambaran apa yang ingin mereka sampaikan. Jadi
ketika sebelum memulai wawancara, kira-kira Mas Cahyo mau ngomong apa, Mas? Saya pancing gitu dulu. Kalau memang apa yang ingin diungkapkan Mas Cahyo itu tidak sesuai dengan skrip yang kita bikin, nah kita mengarahkan. Jadi kita membuat pertanyaan itu nggak asal bikin pertanyaan. Jadi kita membayangkan jawaban apa yang ingin kita dapatkan dari si narasumber itu. Jadi kita baru create pertanyaannya. Jadi sutradara itu di lapangan mengarahkan, mendirect. Jadi semuanya itu didirect. Dokumenter itu bisa kita direct dan itu nggak apa-apa. Jadi misalnya kita arahkan seperti percakapan di relief, nanti akan membahas relief apa, kita tentukan reliefnya. Lalu sebelum mereka membahas, kira-kira berapa lama mereka akan membahas relief ini misalnya. Oh, terlalu panjang, 5 menit aja misalnya, poin-poinnya kita kasih, lalu kita baru membuat adegannya. Jadi intervensi sutradara pasti ada di dokumenter, itu pasti. Ya, seperti itu kira-kira. Mungkin Pak Arief akan menambahkan. Saya kira cukup dari Mas Vinda. Oke, baik. Saya coba satu pertanyaan lagi, mungkin ya masih ada waktu, 5 menit untuk bertanya. Ini ada lagi dari Pak Muhammad untuk sutradara lagi nih, Pak Grafinda. Izin bertanya, sejauh mana intervensi sains atau penulis dalam fokus menulis skrip filmnya? Sejauh mana? Jadi tugas kita sebagai kreator sebetulnya itu mengalihkan dari bahasa yang kaku. Sains itu kan kaku ya, artinya bahasanya terlalu saklek gitu ya. Nah, kita mengalihkan ke dalam bentuk audiovisual itu kan tujuannya untuk supaya masyarakat di luar lingkup sains gitu bisa memahami. Jadi tugas utama si kreator film adalah mengalihkan ke media yang semua orang bisa menerima. Jadi itu sebetulnya, nah tantangannya itu. Jadi seberapa jauh keberhasilan seorang kreator film itu ketika filmnya itu bisa dipahami penonton. Jadi tidak melihat segmentasinya. Jadi itu memang tujuan kita. Kan sebenarnya penelitian LIPI ini banyak dan sangat bagus-bagus. Cuma kadang masyarakat umum tidak, untuk memahami itu tuh susah gitu, sukar gitu. Jadi tugas kita di multimedia sebagai kreator, teman-teman kreator film di sini itu tugasnya itu mengalihkan bahasa yang lebih populer gitu. Jadi intervensinya sejauh mana ya, tugas kita hanya itu. Tapi masalah data, validasi data, apakah data ini bisa, misalnya istilah ilmiah tentang fauna ini memang harus dibaca seperti itu ya, kita nggak bisa bikin sendiri gitu. Artinya ya memang harus dibacakan seperti itu. Seperti ini, jadi kita selalu cross check dengan penelitinya. Kalau kita mengalihkan bahasa seperti ini bisa nggak gitu? Oh bisa, silahkan. Kalau ada istilah-istilah yang saklek yang nggak bisa kita rubah ya kita akan tampilkan seperti itu. Ya memang seperti itu. Jadi kita nggak mengintervensi konten karena kita untuk memahami kontennya pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi tugas kita adalah mengalihfungsikan ke bahasa populer, tujuannya supaya penonton semua kalangan itu bisa paham, bisa memahami. Saya kira itu cukup. Pak Arief mungkin ada mau tambahan Pak Arief? Enggak. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya Pak Grafinda. Terima kasih untuk para narasumber atas pemaparannya, dan diskusi tanya jawab ini telah selesai. Terima kasih atas sharing knowledge para narasumber, Bapak Dr. Cahyo Rahmadi, Bapak Dr. Destario Metusala MSc, Bapak Grafinda Putra Perdana MSN, dan Bapak Arief Hermawan SSN. Kita beranjak ke sesi penutup. Kepada para peserta, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dan kuesioner yang ada pada kolom chat. Sertifikat elektronik akan dikirimkan maksimal 7 hari setelah acara berlangsung. Untuk materi, sudah ada tautannya yang bisa diunduh oleh para peserta di kolom chat. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih kami ucapkan atas partisipasinya dalam acara Sharing Knowledge di balik produksi Borobudur Lalita Vistara Flora Fauna Relief ini.
Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara hari ini. Semoga pada pertemuan daring kali ini Bapak Ibu mendapatkan wawasan baru dan ilmu yang bermanfaat. Semoga pandemi ini segera berakhir agar suatu saat kita bisa bertatap muka di acara lainnya. Informasi lainnya seputar kegiatan dan program LIPI Press dapat dilihat di website LIPI Press di www.lipipress.lipi.go.id, di Instagram @lipi.press, di Facebook LIPI Press, dan di Twitter @lipi_press. Jalan-jalan ke Taman Mini, singgah sebentar membeli kuaci. Selesai sudah webinar kali ini, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.